Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatus Surya dengan NIM 2003211000086 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan kebijakan komoditas pertanian. Di sini saya memilih 3 komoditas, yaitu komoditas padi, komoditas garam, dan komoditas ubi kayu. Nah, tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Permasalahan pada komunitas padi sebenarnya cukup banyak dan cukup komplit. Akan tetapi di sini saya akan membahas mengenai sumber daya lahan. Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai contoh menjadi lahan perumahan, perusahaan, tol, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya alih fungsi lahan ini, produksi dari pertanian khususnya padi semakin menurun, padahal permintaan akan beras itu semakin meningkat. Nah, kebijakan pada permasalahan ini terdapat pada pasal 1 butir 3 nomor 41 tahun 2009 yang berbunyi, lahan pertanian pangan yang berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk melindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Nah, pendapat saya mengenai permasalahan ini, produksi padi semakin menurun yang mengakibatkan Indonesia impor beras dari luar negeri. Nah, harga beras impor ini cenderung lebih murah daripada beras lokal. Ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang terkena dampak itu pastinya petani, karena dampak tersebut mengakibatkan perekonomian sulit sehingga kesejahteraan pun terancam. Nah, mengapa alih fungsi lahan ini terjadi? Itu disebabkan karena produksi atau kualitas dari padi itu semakin menurun. Itu disebabkan oleh salah satu penyebabnya adalah gangguan dari OPT. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan lahan ini? Itu dengan cara kita mengedukasi petani agar tidak menjual lahannya dan memberikan motivasi apa yang terjadi di masa mendatang. Nah, solusi untuk permasalahan ini menurut saya pribadi, kita dapat melakukan penyuluhan langsung kepada petani dengan metode demonstrasi. Nah, setelah itu juga bisa menyediakan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, dan juga percepatan sertifikat lahan. Nah, jika dibandingkan dengan negara lain yaitu Cina, yang seperti yang kita ketahui, Cina itu lahannya lebih sedikit lah daripada Indonesia. Dalam artian lahan di Cina itu sempit, tapi mereka bisa memanfaatkan, bisa mengembangkan lahan tersebut sehingga produksi di Cina itu meningkat dengan bantuan teknologi dan juga penemuan baru dari masyarakat di Cina. Komunitas yang kedua yaitu ada komunitas garam. Permasalahan dari komunitas garam adalah kelangkaan pasokan garam yang ada di Indonesia yang terjadi karena belum stabilnya petani garam dan juga dari harga garam itu sendiri yang terus menurun, sehingga petani garam lebih memilih untuk berbudidaya komunitas lainnya daripada dengan garam. Ini juga timbul karena kualitas dari garam itu belum memenuhi standar kebutuhan industri dan juga produksi dari garam nasional ini sendiri. Kebijakan pemerintah mengenai permasalahan komunitas garam ini yaitu dengan cara mengimpor garam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan garam yang ada di Indonesia. Nah, pendapat saya mengenai permasalahan ini, harga yang terus menurun itu akan berakibat kepada petani garam. Petani garam ini akan mengalami masa-masa sulit jika tata niaga tentang garam ini tidak segera diperbaiki. Nah, mengapa produktivitas garam ini terus menurun? Itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor iklim dan cuaca, faktor dari kualitas garam ini yang kalah bersaing, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai, teknologi yang belum berkembang, dan juga rantai pemasaran yang cukup panjang. Ini akan mengakibatkan
harga garam yang terus menurun. Nah, solusi untuk permasalahan ini menurut saya pribadi, kita harus memberi dukungan penuh kepada petani untuk terus berusaha tani garam. Kita juga bisa menyediakan sarana prasarana produksi, kemudian memperpendek rantai pemasaran sehingga petani garam ini termotivasi untuk berusaha tani garam lagi. Nah, jika dibandingkan dengan negara lain yaitu di India, menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011, India ini merupakan produksi dan juga importir terbesar keempat di dunia dengan hasil 180 juta ton per tahun. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang dulunya kita swasembada garam, malah sekarang kita importir garam dari luar negeri. Nah, India ini menggunakan skema multiple pond dalam berbudidaya garam. Komoditas yang ketiga atau komoditas yang terakhir yaitu komoditas ubi kayu. Indonesia merupakan penghasil ubi kayu terbesar di dunia, akan tetapi Indonesia juga merupakan pengimpor ubi kayu terbesar di dunia. Permasalahan pada komoditas ubi kayu ini itu mengenai tentang harga dari ubi kayu, sehingga petani lebih cenderung memilih komoditas lain untuk dibudidayakan daripada komoditas ubi kayu. Harga di Provinsi Lampung ini juga mengalami penurunan yang sangat anjlok, yaitu menjadi Rp800 per kilogram dari harga normal yaitu 1.200 sampai 1.500 per kilogram. Ini pun belum termasuk potongan sebesar 25% dari perusahaan pengumpul singkong ini. Nah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini yaitu melakukan keterbukaan transaksi jual beli dengan menggunakan alat pengukuran yang akurat terhadap kadar aci yang diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian menyepakati minimal pembelian 900 per kilogram dengan minimal 15% refraksi. Kemudian membentuk forum komunikasi pada stakeholder dan melakukan penyuluhan pertanian. Pendapat saya mengenai permasalahan tersebut, terjadinya penurunan yang sangat anjlok pada komoditas ubi kayu ini terjadi di Provinsi Lampung pada Oktober 2020 sampai Maret 2021. Ini akan berdampak kepada petani sehingga ekonomi petani ini menurun. Nah, umumnya permasalahan ini terjadi karena kesediaan lahan, tingkat kesuburan tanah, kualitas dari bibit atau benih, dan terbatasnya modal. Bagaimana untuk meningkatkan dari komunitas ubi kayu ini bisa dengan pengolahan tanah atau penanaman dengan bibit yang unggul. Nah, solusi untuk permasalahan ini menurut saya pribadi, kita harus melakukan penyuluhan terhadap komunitas ubi kayu ini, bagaimana cara berbudidaya yang baik, perawatan dan juga pemasarannya. Kemudian kita juga harus memberi nilai tambah kepada komoditas ubi kayu ini dengan cara pengolahan ubi kayu menjadi produk yang baru seperti makanan ataupun seperti tepung. Nah, jika dibandingkan dengan negara lain yaitu Brazil, di negara Brazil itu berhasil mengembangkan dan memanfaatkan singkong ini menjadi energi baru terbarukan dari ubi kayu sebagai bahan baku nabati, sebagai bahan bakar nabati. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk komunitas ubi kayu itu masih dalam penambahan nilai tambah pada komunitas ubi kayu, belum masuk ke BBN-nya ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.